Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah sehat ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Ade Hirnoyo. Saya auditor dari Inspektorat Kabupaten Semarang. Saya mendapat tugas untuk menjadi penyuluh anti korupsi, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang gratifikasi, suap, pemerasan, dan uang pelicin. Maksud dan tujuan saya untuk menyampaikan materi ini adalah untuk mengajak teman-teman semua untuk bersatu melawan korupsi, terutama gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan. Selain itu, dengan materi saya ini saya harap teman-teman semua dapat memahami apa itu perbedaan gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan, dan tahu apa dampak negatifnya. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan memutarkan sebuah video berikut ini. Bagaimana teman-teman? Miris sekali ya. Tadi adalah salah satu kasus gratifikasi dan suap yang ada di Indonesia. Ternyata masih banyak yang terjadi di negara kita tercinta ini ya. Semoga kita semua dapat terhindar dari perbuatan itu. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ya, gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Apakah perbedaannya? Apa sih yang dimaksud gratifikasi? Berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan menggunakan sarana elektronik ataupun langsung. Bagaimana sikap kita jika menerima gratifikasi? Tindakan yang harus dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah menolak pemberian tersebut. Jika pada kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara tidak dapat menolaknya, semisal ketika gratifikasi disampaikan melalui perantara istri atau suami, ataupun keluarga lainnya, dan identitas pemberi tidak diketahui. Atau mungkin demi menjaga hubungan baik dengan pemberi, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi di inspektorat masing-masing.
yaitu 30 hari sejak tanggal penerimaan. Apakah semua penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan? Tentu saja tidak. Berikut ada bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang pertama, pemberian karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Yang kedua, hidangan atau sajian yang berlaku umum, prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan biaya sendiri, seperti kejuaraan, perlombaan, atau turnamen yang tidak terkait dengan kedinasan. Yang berikutnya adalah keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau saham pribadi yang berlaku umum. Dan yang kelima, manfaat bagi seluruh anggota peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaannya. Selanjutnya yang tidak wajib dilaporkan adalah seminar kit, yaitu berbentuk seperangkat modul atau alat tulis atau sertifikat yang diperoleh dari kegiatan diklat, workshop, atau bimbingan teknis. Yang ketujuh, penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang, barang, yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, kompensasi atau profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dan tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai. Jika pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang termasuk pada 8 jenis ini, maka silakan diterima dan tidak wajib dilaporkan kepada KPK. Berikut adalah dampak negatif gratifikasi. Gratifikasi itu akar mula dari korupsi. Dianggap kecil, tapi merusak. Tidak sesuai dengan kode etik. Menumbuhkan mental pengemis. Harga diri kita senilai dengan uang yang kita terima. Gratifikasi harus kita tolak, karena itu bukan merupakan rezeki. Selanjutnya adalah suap. Seperti gratifikasi, suap juga adalah pemberian yang terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau minta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tujuan si pengguna, walau itu melanggar prosedur. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Tipikor, para pelaku suap dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah. Dengan kriterianya, setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang tentunya bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya adalah pemerasan. Berdasarkan pasal 12 huruf E, F, dan G, para pelaku pemerasan atau pegawai negeri penyelenggara negara yang melakukan pemerasan dipidana dengan pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, baik itu barang, uang, ataupun jabatan. Kemudian adalah definisi uang pelicin. Uang pelicin adalah tindakan pemberian uang dari A ke B karena si A menginginkan si B bekerja tepat pada waktunya atau menginginkan B bekerja lebih cepat. Pemberian uang pelicin ini amat terkait dengan proses administrasi suatu aktivitas atau transaksi. Berpedoman pada pendapat atau persepsi dan pengalaman masyarakat rumah tangga di Indonesia, 1 dari 3 responden mengaku membayar uang pelicin untuk mengakses layanan publik pemerintah. 71% di antaranya menyatakan melakukannya untuk mempercepat layanan tersebut.
Karenanya uang pelicin sering dianggap sebagai korupsi masif dan sangat merusak mental pemberantasan korupsi. Dan mungkin sudah dianggap biasa oleh para masyarakat sekitar. Karena kalau tidak menggunakan uang pelicin, dianggap para pegawai negeri atau penyelenggara negara sedikit lelet atau kayak gampang gitu. Jadi setelah kita mengetahui masing-masing pengertian dari gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan, jadi apa sih perbedaannya? Saya akan mencoba merangkum perbedaan gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan. Yang pertama, gratifikasi. Gratifikasi sendiri mempunyai kata kunci yaitu berhubungan dengan jabatan. Yang kedua, tidak membutuhkan kesepakatan atau transaksional, jadi tidak ada transaksi di situ. Biasanya bersifat spontan. Yang ketiga, bersifat inventif atau tanam budi. Ini adalah salah satu contoh tindakan gratifikasi. Di sini ada ucapan terima kasih dari pengusaha kepada PNS. Biasanya setelah PNS atau pegawai negeri tersebut selesai melaksanakan tugasnya. Yang kedua, suap dan uang pelicin. Ciri-cirinya adalah bersifat transaksional atau pertemuan kehendak dari pemberi dan penerima. Dan umumnya dilakukan di ruang tertutup. Salah satu contohnya adalah menyuap pejabat untuk mendapatkan proyek. Yang selanjutnya adalah pemerasan. Pemerasan terjadi adanya permintaan sepihak dari pejabat atau penerima, bersifat memaksa, dan selalu menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Salah satu contohnya adalah pejabat memaksa calon peserta tender membayar agar menang. Apapun bentuknya, baik gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, maupun suap, adalah korupsi yang merusak bangsa. Mari kita cegah dan berantas korupsi, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan, dan tempat kerja maupun organisasi di mana kita berada. Berani bersih dan menolak korupsi, siapa takut? Terima kasih teman-teman semua. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah setelah tahu apa itu pengertian gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa menjaga komitmen untuk menolak gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan dalam bentuk apapun. Sehingga bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju dan menjadi Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Dan sebagai bahan evaluasi bagi kami, nanti saya akan kirim form di link deskripsi. Nanti teman-teman bisa isi di sana, agar penyuluhan seperti ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Jangan lupa, terakhir tetap kita satukan semangat untuk lawan korupsi. Semangat pagi, pagi, pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.